Sistem ekonomi dan kedudukannya. Sistem ekonomi menurut pendapat Kyoto Sheridan merupakan cara manusia mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Lebih jelasnya, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara suatu ekonomi disusun, dikawal, dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan. Paling tidak ada 3 persoalan utama yang harus dipecahkan oleh setiap sistem ekonomi yang ada. Yang pertama, barang dan jasa yang hendak dihasilkan. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikannya kepada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Marshall bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terancang dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, sebelum menjawab pertanyaan pokok di atas, suatu sistem ekonomi harus menentukan pilihan-pilihan kebijakan dalam mengatur ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, motif untuk memproduksi barang, apakah untuk keuntungan atau kepentingan umum, kepemilikan pribadi, negara, atau kepemilikan umum. Yang ketiga, peran pemerintah dalam proses produksi dan distribusi minim atau secara penuh, proses pengambilan keputusan, demokrasi atau diktator. Aktivitas ekonomi bergantung pada pasar atau terencana. Dari pilihan-pilihan diambil oleh suatu negara akan menentukan kebijakan ekonomi yang secara langsung mewujudkan sistem ekonomi yang digunakan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun kedudukan sistem ekonomi dalam kehidupan manusia dapat dilakukan dengan menelan hubungan-hubungan tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi dan lingkungan alam atau material. Arus utama pemilik ekonomi atau neoklasik yang mendominasi perekonomian di dunia terlalu menitikberatkan pada pelaku sosial. Dengan mendistribusikan persoalan yang terkait dengan nilai keputusan atau valuation, tingkat laku pelaku ekonomi, mekanisme pasar, market mekanisme atau market mekanis. Namun para pemilik ekonomi neoklasik sering lupa atau bahkan melupakan diri bahwa distribusi kesejahteraan yang dihasilkan dari pasar itu berasal dari Harper atau dunia material alias ekonomi alam. Kedua, sistem ekonomi dan lingkungan masyarakat atau sosial. Seperti halnya pengetahuan manusia merefleksikan alam, atau yang merupakan materi yang berkembang, yang keberadaannya tidak tergantung dari manusia, begitu pula pengetahuan sosial, atau berbagai pandangan dan doktrin yang dihasilkan manusia, filosofi, agama, politik, dan seterusnya, merefleksikan sistem ekonomi dari masyarakat. Berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi ekonomi. Sebagai contoh bahwa berbagai bentuk politis dari negara-negara Eropa modern memperkuat dominasi pihak kapitalis terhadap pihak proletariat. Realitas ini memberi gambaran bagaimana bangunan politik merepresentasikan sistem ekonomi yang dominan dalam suatu masyarakat atau negara. Lingkungan sosial atau masyarakat pun dapat pula merupakan hasil konstruksi dengan latar belakang sistem ekonomi tertentu. Bagaimana anggota masyarakat memenuhi kebutuhan mereka akan mempengaruhi pola hubungan sosial antar anggota masyarakat. Model sistem perekonomian dapat dikategorikan menjadi 2 model, yaitu model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka. Tujuan sistem ekonomi. Setiap masyarakat memiliki tujuan ekonomi tertentu, dan dalam sistem ekonomi memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara, sehingga setiap warga negara bebas mengatur dan menetapkan kebijakan ekonomi yang dianggap paling tepat untuk mencapainya. Tujuan dari sistem ekonomi pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut memandang dunia, yang menurut Umar Capra yang membuat pertanyaan-pertanyaan tertentu.
Bagaimana alam semesta muncul? Makna tertuju hidup manusia. Prinsip kepemilikan. Tujuan manusia memiliki sumber daya yang dimiliki. Hubungan sesama manusia dengan lingkungan sekitar. Bagaimana tujuan kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis yang berorientasi untuk memperoleh kepuasan material sebagai menghasilkan prinsip yang didominasi 3 gagasan: perolehan, persaingan, rasionalitas. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem di mana hak pemilik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif menjadi ciri utama dalam sistem ini. Jika kita melihat sejarah, kapitalisme dibangun dari buah pemikiran tokoh besar ekonomi, yaitu Adam Smith, yang merupakan tokoh dari mazhab klasik. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis terdiri dari: yang pertama, private property; yang kedua, the invisible hand; yang ketiga, individualisme; yang keempat, free market competition; yang kelima, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu; yang keenam, individu bebas memilih pekerjaan; yang ketujuh, pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen; yang kedelapan, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba; dan yang terakhir, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus. Kerangka sistem ekonomi kapitalis. A. Kelangkaan sumber-sumber ekonomi. Benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya atau langkanya barang-barang ekonomi yang tersedia. Adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi, maka para ekonomi kapitalis melihat 3 pokok permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan. Yang pertama, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa? Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan antar warga masyarakat. B. Peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Harga di dalam sistem ekonomi kapitalis mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi melalui struktur harga. Yang pertama, peranan harga dalam kegiatan produksi; yang kedua, peranan harga dalam kegiatan konsumsi; dan yang ketiga, peranan harga dalam kegiatan distribusi. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar. Kedua, sistem ini menyediakan individu kesempatan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka, dengan demikian mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hasil dari kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Faktor ini dianggap sebagai salah satu kelebihan terbesar kapitalisme. Selain kelebihan, sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai kekurangan, antara lain: yang pertama, ekonomi kapitalis dapat menimbulkan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Kedua, kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandang materialistik. Dan yang ketiga, profit dipandang menjadi tujuan bisnis utama dengan raksasa bisnis mengambil alih perusahaan-perusahaan kecil. Berikutnya adalah bagian D, yakni sistem ekonomi sosialis. Pengertian sistem ekonomi sosialis adalah: ekonomi sosialis bisa juga dikenalkan dengan sebuah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu diatur oleh negara dan komando pusat.
Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama adalah pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta. Yang kedua, adanya anggapan kesamaan status sosial antar golongan miskin dan kaya sama-sama berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Berikutnya, yang ketiga, di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sistem kelebihannya. Pertama, terdapat fasilitas kesehatan dan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, adanya kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari kaya ataupun miskin. Dan yang ketiga adalah terhapusnya praktik monopoli yang ada di dalam pasar. Berikutnya adalah kekurangan sistem ekonomi sosialis yang terdiri dari yang pertama, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat sebab ada dalam sistem ekonomi ini hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar. Yang kedua adalah jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit karena terbatasnya akses dalam memiliki sumber daya. Yang ketiga adalah semangat berinovasi dan berkreativitas pelaku usaha menjadi berkurang karena terjadinya adanya imbalan atas kreativitas mereka. Sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran secara umum adalah sistem ekonomi yang berjalan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam memecahkan masalah ekonomi. Merupakan suatu sistem ekonomi dengan keikutsertaan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak terlalu mempercampuri tangan dan tidak sampai menghapuskan sampai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang berjalan menurut prinsip-prinsip kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Melalui campur tangan dan intervensi, pemerintah mengharapkan agar kegiatan produksi nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu: yang pertama, pihak pemerintah dan swasta akan berperan aktif dan juga bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian. Yang kedua, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun tetap ada batasan dari pemerintah dan pemerintah bisa melakukan intervensi kepada pihak-pihak swasta yang diperlukan. Yang ketiga, pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan juga kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Yang keempat, persaingan di pasar dalam batas yang wajar dan bersih di mana pemerintah akan turut untuk melakukan pengawasan. Yang kelima, mekanisme pasar digunakan sebagai salah satu penentuan dari jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Kelebihan perekonomian campuran adalah mendistribusikan barang dan jasa akan dialokasikan di tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang keempat, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Yang kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misalnya, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik atau oligarki dan
subsidi pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan utang negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang panjang. 4. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menjadi sumber ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia kadang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dijelaskan oleh Latiev, demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang meliputi ciri-ciri positif ataupun negatif. Demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama mendasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara akan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam akan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan adanya pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memiliki pekerjaan dikehendaki serta menjadi hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihannya yang pertama, hak memiliki perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Yang kedua, potensi inisiatif dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, warga negara mempunyai kebebasan dan menentukan pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkan. Yang keempat, perekonomian dibuat sebagai upaya bersama terhadap asas kekeluargaan. Kekurangannya, yang pertama, sistem free trade liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Sistem etatisme negara sangat berperan dan juga mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang sangat merugikan masyarakat. Pengertian sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah bidang kajian atau studi tentang kegiatan manusia yang mengangkut produksi dan pertukaran atau distribusi. Sedangkan definisi kedua berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah analisa pergerakan ekonomi secara keseluruhan, yaitu tentang kecenderungan tentang harga atau price, hasil atau pengeluaran output, dan pengangguran. Pada prinsip, nilai-nilai fundamental yang ditemukan sebagai karakteristik tersendiri dalam ekonomi Islam adalah: yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Kedua, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tujuan untuk ibadah dan pada Allah lah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Yang ketiga, adil atau keadilan. Yang keempat, berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang kelima, nubuwah atau kenabian. Yang keenam, dalam menjalani kegiatan perekonomian kita harus menoleransi sifat-sifat Nabi seperti sidik. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya freedom to act. Yang kedua, adanya social justice. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang keempat, ada pengakuan akan hak umat atau umum. Yang kelima, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah yang maha kuasa.